Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Mazmur 84 ayat 2, 3, dan 5. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tetap memelihara hasil karyanya untuk selamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bagaimana kita tidak mengucap syukur kepada Allah? Kita sebenarnya tidak layak karena pelanggaran kita. Namun Allah begitu mengasihi kita. Pujian ribuan malaikat pun tak cukup nyatakan kasih-Nya. Bahkan kita ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Nya. Mulia bagi Allah untuk semua karya-Nya.
Bapa di dalam surga, sungguh kami sangat mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Walaupun di masa pandemik ini ya Tuhan, kami tetap mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami dapat beribadah bersama dengan keluarga. Walaupun dalam bentuk online, namun tidak mengurangi rasa hormat dan niat ibadah kami untuk datang dan menyembah Engkau. Bahkan kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami umat-Mu yang percaya untuk dapat mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Biarlah Tuhan mempersiapkan hati kami masuk di dalam hadirat-Mu melalui ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setiap manusia pasti pernah terhilang dan jatuh dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong untuk mengampuni semua dosa. Siapakah yang sanggup melakukannya? Hanya Yesus jawabannya. Anugerah Tuhan yang memulihkan, anugerah Tuhan yang membebaskan, membawa hidup yang baru. Bahkan anugerah Tuhan yang layakkan kita untuk terima surga. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong yang sanggup ampuni dosa kita. Yesus Tuhan yang beda, Dia ampuni semua dosa. Anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru. Anugerah-Mu layakkanku, anugerah-Mu ubahkanku, anugerah-Mu berkatiku, anugerah-Mu layakkanku terima surga-Mu. Setiap manusia pernah terhilang dan jatuh dalam dosa. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong yang sanggup ampuni dosa kita. Yesus Tuhan yang beda, Dia ampuni semua dosa. Anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru.
pemelukku, anugerah-Mu pulihkanku. Anugerah-Mu pemelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru. Anugerah-Mu layakkanku, anugerah-Mu ubahkanku, anugerah-Mu berkatiku, anugerah-Mu layakkanku masuk surga-Mu. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita untuk kita datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa kita yang terambil dari dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita secara pribadi, lepas pribadi kita datang di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah yang Maha Tahu. Bapa yang Maha Pengampun, kami datang di hadapan-Mu untuk memohon ampun akan segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat di hadapan Tuhan maupun sesama kami. Ampuni kami Tuhan di dalam tutur kata kami, seringkali kami kasar, tidak sopan dan menyakiti perasaan orang lain. Pikiran kami yang kotor, yang hanya memikirkan kepentingan diri kami sendiri tanpa peduli dengan orang lain. Karena kami terlalu egois di dalam kehidupan kami. Tingkah laku kami yang tidak menjadi berkat. Hati kami yang sering kali tamak dan iri hati. Bahkan kami sering berprasangka buruk dan protes kepada Tuhan ketika keinginan kami tidak tercapai. Bahkan ada banyak dosa yang lainnya. Tuhan ampuni kami dan layakkan kami untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu dan mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sudah mengampuni dosa kami, Engkau mendengar doa kami, karena kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat yang mengampuni dosa kami. Amin. Jangan lupakan Getsemani, jangan lupakan sengsaranya, jangan lupakan cinta Tuhan, karena di Kalvarilah Tuhan Yesus telah melakukan semuanya untuk kita. Mahkotailah Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Mohon ku dimengertikan, kau mati bagiku. Tumbal bagaikan malaikat, menjaga kuburmu. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Ku rela segenap hati
bangkit berdiri. Mari kita bersama dengan gereja sepanjang abad dan umat yang percaya kepada Tuhan. Dengan tegas kita mengikrarkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Peter. Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita dengan sebuah pujian tak terbatas. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa. lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
persilakan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan dan memimpin perjamuan kudus. Sidang jemaat Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan sebuah tema, yakni membangun hubungan dengan Tuhan. Untuk itu saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam Injil Yohanes pasal 14 sampai dengan pasal yang ke-17, di sana berisikan kata-kata penghiburan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa saatnya itu sudah dekat, di mana dia akan beralih dari dunia ini. Saudara, jadi momen-momen seperti inilah membuat perasaan para murid itu bercampur aduk antara perasaan sedih dan perasaan kecewa. Bagaimana tidak saudara? Mereka itu sudah bersama-sama kurang lebih 3,5 tahun lamanya. Bersama-sama dengan guru yang mereka cintai. Jadi suka duka di tengah-tengah pelayanan mereka sudah alami itu bersama-sama. Sehingga membuat hubungan mereka itu menjadi begitu akrab. Karena kasih Kristus, kasih dari sang guru mereka yang sudah mengikat hubungan mereka bersama. Jadi saya katakan wajar saudara, kalau dalam situasi semacam itu ada perasaan sedih dan perasaan kecewa di tengah-tengah kehidupan mereka. Itu sebabnya dalam pasal yang ke-14 ayat yang pertama, di sana Tuhan Yesus menghibur mereka dengan berkata, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepada aku. Dia katakan jangan kamu gelisah hatimu. Bapak Ibu, tidak cuma di situ tapi Tuhan Yesus kemudian sambung. Di ayat yang ketiga dia katakan, karena aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan datang kembali membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Supaya kamu pun berada bersama-sama dengan aku. Tuhan Yesus masih melanjutkan kata-kata penghiburan kepada murid-muridnya. Ayat 16 dikatakan, dan aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan memberikan seorang penolong yang lain bagi kamu, yakni Roh kebenaran. Dan dia itu akan menyertai kamu dan dia akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan dalam ayat yang 18 ayat yang mengharukan. Di sana Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya bahwa aku tidak akan membiarkan kamu yatim piatu.
Aku tidak akan membiarkan kamu itu terlantar. Aku tidak akan membiarkan kamu itu seorang diri. Tapi dikatakan aku akan datang kembali kepada kamu. Itulah sebagian kata-kata penghiburan yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid mereka. Supaya iman percaya mereka itu bisa diteguhkan. Kemudian pada pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 8. Di sana Tuhan Yesus mau mengingatkan para murid. Tuhan Yesus mau mengatakan kepada mereka, meskipun nanti secara fisik aku tidak akan berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi itu bukan berarti akhir dari segala sesuatu. Itu bukan berarti bahwa hubungan persekutuan kita itu akan berhenti sampai di sana. Tidak, saudara. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa hubungan itu masih terus bisa berlanjut. Dan masih bisa dibangun terus hubungan persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Meskipun di dalam dimensi yang lain. Yakni dimensi rohani. Nah Bapak Ibu, untuk menjelaskan yang dimaksud dengan dimensi yang lain atau dimensi rohani ini, maka Tuhan Yesus memakai sebuah ilustrasi, yakni pokok anggur yang benar. Ada beberapa hal yang kita perhatikan dalam ilustrasi ini. Yang pertama Tuhan Yesus katakan, tinggallah di dalam aku. Saudara, kata tinggal ini dalam perikop ini, itu menjadi kata kunci yang Tuhan Yesus katakan sebagai sebuah usaha di mana mereka mau membangun hubungan persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kata ini diulang sampai 7 kali, berarti penting. Nah, untuk memudahkan supaya kita bisa memahami apa arti kata tinggal itu, maka Tuhan Yesus memakai ilustrasi pokok anggur dan ranting-rantingnya. Saudara, pokok anggur atau pohon anggur itu menunjukkan bahwa dialah sumber dari kehidupan dari seluruh pohon itu. Jadi batang anggur itu, pohon anggur itu dia sumber kehidupan bagi seluruh pohon anggur itu, saudara. Sementara carang-carang dan ranting-rantingnya, mereka itu tidak memiliki kehidupan dari diri mereka sendiri. Kecuali ranting itu tetap tinggal atau tetap melekat pada pokok anggur atau pada pohon anggur itu, barulah dia bisa hidup. Itu sebabnya kalau ranting-ranting itu dipotong, ranting-ranting itu dipisahkan dari pohon anggur, maka ranting-ranting itu akan segera layu, dia kering kemudian mati. Karena mereka tidak memiliki kehidupan di dalam diri mereka sendiri. Karena itu dalam pembacaan Alkitab tadi di sana kita lihat bahwa Tuhan Yesus berulang-ulang mengingatkan para muridnya, tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam aku. Kata tinggal ini adalah sebenarnya sebuah kata kiasan. Kata tinggal menggambarkan hubungan atau persekutuan antara Tuhan Yesus itu bersama dengan murid-muridnya. Dan kata tinggal di sini itu mempunyai pengertian tinggal dalam berarti tinggal secara terus-menerus. Artinya hubungan persekutuan mereka dengan Tuhan itu harus bersifat berkesinambungan terus-menerus. Sehingga semakin hari di dalam persekutuan itu mereka semakin tumbuh dalam iman, mereka tumbuh dalam cinta kasih mereka kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Alkitab tentang Henoh dan Nuh. Dikatakan mereka ini adalah orang-orang yang bergaul dengan Allah. Terjemahan lama mengatakan mereka berjalan bersama-sama dengan Allah. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Saya katakan bergaul dengan Allah, berjalan bersama-sama dengan Allah ini bukan sebuah peristiwa yang mudah. Memang kayaknya enak didengar bergaul dengan Allah ini. Henoh bersama dengan Nuh. Henoh selama 365 tahun dia bergaul dengan Allah, kemudian diangkat oleh Tuhan. Dan Nuh dia bergaul dengan Allah itu seumur hidup dia.
Kayaknya ungkapan bahwa mereka bergaul dengan Allah itu sesuatu yang menyenangkan, saudara. Tapi sebenarnya tidak, saudara. Henokh dan Nuh itu layaknya saya dan saudara. Sebagai manusia kita tidak pernah bebas dari kesulitan dan tantangan hidup selama kita berada di dalam dunia ini. Kehidupan kita sebagai manusia itu seakan-akan saya katakan fluktuatif, itu naik turun. Ada masanya di mana kita merasakan kita itu begitu dekat dengan Tuhan, kita itu begitu menyenangkan. Tapi di saat yang lain kita merasakan kita begitu jauh dari Tuhan. Bergaul dengan Tuhan, saya katakan tidak selalu kita menikmati sukacita. Bahkan tidak jarang ada air mata yang harus mengalir dari mata kita. Karena kita merasakan betapa sulitnya kehidupan ini. Betapa sulitnya kita belajar mau menyenangkan hati Tuhan. Hidup kekristenan itu selalu penuh dengan tantangan. Kadang jalan itu kelihatan rata, tapi ada masanya jalan itu kelihatan kita itu harus naik gunung, kemudian turun gunung. Banyak permasalahan yang kita hadapi. Hidup dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah lingkup masyarakat, apalagi yang tidak punya keyakinan yang sama, biasanya juga tidak begitu menyenangkan. Mungkin ada orang-orang yang tidak senang dengan kita. Mereka punya niat-niat yang jahat terhadap kita, mengolok-olok kita dan seterusnya dan seterusnya. Itu artinya kita ini menghadapi tantangan dalam kehidupan kita, dalam mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi kita lihat Henokh dan Nuh. Alkitab itu mencatat dengan tinta emas bahwa mereka itu bergaul bersama-sama dengan Tuhan seumur hidup mereka. Walaupun ada kesulitan, walaupun ada tantangan, tetapi tidak pernah membuat mereka itu undur dari Tuhan. Mereka tetap tinggal dalam sebuah persekutuan dengan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan tidak mudah orang yang mau bergaul dengan Tuhan, apalagi ingin belajar menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan kita dari hari ke hari yang kita lewati banyak kesulitan. Mungkin masalah rumah tangga suami istri itu tidak cocok, bisa cekcok orang tua anak. Mungkin usaha perekonomian kita mungkin sedang lesu, apalagi dalam situasi semacam ini. Sehingga kadang-kadang semua ini membuat kita itu merasa jauh dari Tuhan. Membuat hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi renggang. Bahkan tidak jarang ada orang yang kemudian undur dari Tuhan. Saya ingat satu hari saya diminta tolong oleh seorang majelis. Ini pada waktu saya melayani di Jawa Tengah. Seorang majelis minta tolong Pak besuk satu bapak. Dia sebut namanya, alamatnya. Lalu dia katakan, dulu waktu anak ini masih muda, dari remaja sampai pemuda, ini seorang aktivis gereja yang luar biasa. Dia itu menjadi contoh, jadi teladan bagi teman-teman yang lain. Banyak orang tua yang memuji dia, wah luar biasa. Kalau saja di gereja kita punya 5 orang anak semacam ini, gereja kita itu akan maju dengan pesat. Seorang aktivis, waktu tenaganya dipakai untuk melayani Tuhan dalam gereja. Tetapi ketika dia dewasa, dia berkeluarga, mulai ada persoalan, membuat dia itu renggang, jarang ke gereja, sampai akhirnya dia undur dari gereja untuk seterusnya. Memang istri dan anak-anak itu masih rajin ke gereja. Saya berkunjung ke rumahnya. Ngobrol-ngobrol, saya tanya sana sini dan dia ngomong, Pak Peter, memang ya, dulu saya masih muda, saya begitu aktif dalam gereja. Tetapi ada masalah-masalah yang saya hadapi. Tidak cocok dengan teman-teman.
Bahkan dia juga mengatakan sesudah dia mulai membuka usaha, ternyata usahanya juga majunya itu seret. Dan dia merasakan seakan-akan Tuhan itu tidak memberkati dia. Itu sebabnya kemudian dia mulai mundur dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya katakan orang yang mau bergaul dengan Tuhan, mau tinggal tetap dalam persekutuan dengan Tuhan, itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Ada banyak tantangan yang seringkali kita hadapi dalam kehidupan kita. Saya kadang-kadang kalau melihat ada orang tua yang sudah rambut putih di gereja itu masih setia, saya itu angkat topi. Melihat bagaimana kesetiaan mereka, tentunya jalan yang mereka lewati itu tidak mudah, ada banyak tantangan. Tapi kalau sampai mereka sudah ubanan masih setia kepada Tuhan, itu luar biasa. Berarti hubungan persekutuan mereka bergaul dengan Tuhan sampai usia tua. Mereka tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita jangan sampai undur dari Tuhan. Kita tetap setia, percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Dan kita juga patut bersyukur kepada Tuhan, saudara. Sebab dalam usaha kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan, supaya kita bisa lebih dekat dengan Tuhan, bisa lebih mencintai Dia. Maka Tuhan sudah sediakan 1 hari khusus bagi kita untuk bisa menemui Tuhan. Kita beribadah di gereja seminggu sekali. Saya katakan ini merupakan 1 hari khusus. Tetapi untuk situasi sekarang ini, karena COVID-19 membuat kita untuk sementara waktu tidak bisa bertatap muka di dalam gereja, bisa beribadah bersama-sama. Tapi saya percaya ini bukan menjadi sebuah halangan di mana kita bisa terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Meskipun kita di rumah masing-masing, kita masih bisa mengikuti ibadah online seperti pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selain Tuhan sediakan kepada kita 1 hari untuk beribadah, untuk membangun iman percaya kita kepada Tuhan, Tuhan juga itu masih menyediakan fasilitas yang lain, sarana yang lain, mana kita bisa membangun iman kita kepada Tuhan, yakni melalui doa dan firman. Saudara, meskipun sarana doa dan firman ini kedengarannya itu sudah klise, ya. Karena rasanya terus diulang-ulang dari mimbar gereja ini, kamu harus berdoa, membaca Alkitab. Saya kata ini kadang sudah klise, saudara. Tetapi sarana ini masih tetap relevan untuk hidup kita sampai pada hari ini di dalam membangun hubungan kita itu dengan Tuhan. Sebab kehidupan kekristenan tanpa doa dan firman, mustahil kita bisa dekat dengan Tuhan. Mustahil kita bisa bergaul dengan baik dengan Tuhan. Bukankah di dalam Alkitab kalau kita baca, di sana kita melihat ada begitu banyak orang yang setia kepada Tuhan melalui doa dan firman. Kita melihat orang-orang yang memiliki spiritualitas atau kehidupan rohani yang baik. Mereka itu begitu akrab dengan doa dan firman Tuhan. Kita sebut saja Daniel. Ya, kalau kita baca kitab Daniel pasal 6, di sana itu bercerita bagaimana Daniel ini seorang yang setia. Meskipun ada tantangan yang sulit yang dia hadapi, orang-orang yang tidak senang berusaha mau singkirkan dia. Sehingga mereka itu membuat sebuah rencana, kemudian mereka menghadap kepada Raja Darius. Mereka meminta supaya kalau bisa dalam 30 hari tidak ada seorang pun yang memohonkan sesuatu kepada dewa mereka atau kepada orang yang lain kecuali kepada Tuanku Raja. Tentunya usulan mereka ini membuat Raja Darius itu menjadi senang, saudara.
Orang-orang itu menghargai dia. Tetapi di balik itu ada satu rencana yang licik untuk mau menghancurkan Daniel, sahabat raja ini. Pada waktu aturan itu diundangkan dan ketika Daniel mendengar hal itu, dia sadar bahwa dia itu terancam keyakinan, kepercayaan dia kepada Tuhan. Dan Daniel ini seorang yang setia kepada Tuhan meskipun ada aturan baru yang mengharuskan dalam 30 hari semua orang itu hanya bisa memohon kepada Raja Darius. Tapi Daniel tidak mau melakukan itu. Alkitab katakan sebagaimana biasa dikatakan setiap hari dia berdoa 3 kali kepada Tuhannya. Daniel itu tidak gentar. Tantangan ada, kesulitan ada. Tetapi itu tidak menggoyahkan iman percaya Daniel. Selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Dia hidup di dalam doa untuk membangun iman kepercayaannya kepada Tuhan. Tokoh yang lain, Raja Daud. Daud ini adalah seorang negarawan besar, saudara. Sebagai seorang raja kesibukannya itu seabrek. Mungkin begitu bangun pagi sudah ada banyak laporan-laporan yang dia harus baca, yang harus dia dengar. Sepanjang hari dipenuhi dengan banyak kesibukan. Tetapi Alkitab mencatat dalam Mazmur pasal yang kelima ayat 4. Setiap pagi dia itu harus mengatur doanya kepada Tuhan. Dan dia menunggu-nunggu. Jadi Daud dengan segala kesibukannya dia selalu punya waktu. Dia mau bergaul bersama-sama dengan Tuhan. Dia tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita baca Mazmur 1 atau Mazmur 119, kita juga melihat Alkitab tidak sebut siapa penulisnya. Tetapi menyebutkan bahwa mereka inilah orang yang dekat dengan Tuhan. Pemazmur 1 itu mengatakan bahwa dia itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mazmur 119 itu mencatat dalam ayat 97, betapa ku cintai Tauratmu dan aku merenungkan sepanjang hari. Ini orang-orang yang dekat yang membangun hubungan yang baik dengan Tuhan itu melalui firman Tuhan. Satu hari saya mendengarkan sebuah kesaksian yang disampaikan oleh pendeta Joseph Tong. Dia katakan dia sudah membaca Alkitab itu kurang lebih 80 kali. Dia anggap sebagai seorang pendeta itu 80 sudah banyak. Ketimbang mungkin ada pendeta-pendeta yang lain yang mungkin tidak pernah membaca habis Alkitab Perjanjian Lama dan Baru. Dia sudah 80 lebih kali. Dan dia ceritakan satu waktu dia pergi ke China. Dia diundang dalam sebuah gereja. Habis berkhotbah, kemudian dia bercerita, dia lihat ada seorang encek yang sudah tua, rambutnya sudah putih. Dia dekati kemudian ngomong-ngomong. Dia tanya, encek, sudah berapa kali baca Alkitab? Lalu si encek itu menjawab dan membuat dia terkejut. Dia katakan sudah 100 kali lebih. Wah, dia pikir dia sebagai seorang pendeta baca Alkitab sudah 80-an kali. Dia anggap sudah banyak. Tetapi masih ada orang awam yang membaca Alkitab 100 kali lebih. Saudara, orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Mereka yang tetap tinggal di dalam Kristus, yang terus membangun kehidupan persekutuan mereka melalui doa dan firman. Sehingga mereka itu dekat dengan Tuhan. Saya ingat Daud dalam salah satu mazmurnya, Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Daud berkata, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Karena dialah gunung batuku, tempat perlindunganku dan keselamatanku. Jadi Daud merasakan hanya dekat dengan Tuhan melalui hubungan persekutuan dengan Tuhan. Maka dia dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, saat-saat ini di masa pandemi COVID-19. Kita seringkali lebih banyak tinggal di rumah.
Kadang-kadang Bapak Ibu merasa jenuh, bosan di rumah, mau keluar takut. Di rumah seringkali merasa ya sudah bosan. Nah, kesempatan inilah kita pakai. Mumpung kita punya waktu, kita bisa berdoa, kita membaca Alkitab, kita membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan, supaya itu bisa memberikan kekuatan kepada kita. Yang kedua dan yang terakhir, di dalam pasal 15 ayat yang kedua B dikatakan begini, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dikatakan dibersihkannya. Bapak Ibu, selain pohon anggur, ternyata masih ada banyak jenis pohon-pohon yang lain atau tumbuhan yang lain yang butuh proses pemangkasan atau pembersihan supaya dia bisa lebih banyak lagi berbuah. Saya cari-cari di internet pohon-pohon seperti apa. Lalu saya temukan cabai juga, pohon cabai. Jadi orang yang tanam cabai supaya dia bisa berbuah lebat, ketika cabai itu sudah tumbuh kurang lebih sejengkal, itu kemudian bagian atasnya itu diketok, dipotong saudara ya. Dengan harapan nanti kemudian akan muncul cabang-cabang baru dari bekas potongan itu. Nah, saudara, pada waktu tunas itu mau keluar, itu biasanya lebih dari satu. Kadang ada 4, kadang ada 5 ya tunas yang keluar. Dan si petani ini melihat ketika tunas-tunas itu sudah mulai besar, dia lihat tunas yang mana yang bisa dipelihara. Jadi kalau ada 5, yang 2 itu diketok lagi, jadi tinggal 3. Kemudian ada tunas lagi yang tumbuh, dibersihkan, dan daunnya itu kemudian dibersihkan yang lain. Sehingga lombok itu bisa berbuah dengan lebat. Tetapi ternyata bukan cuma cabai saudara. Saya perhatikan ternyata pohon mangga. Orang yang mau membudidayakan mangga supaya bisa menghasilkan buah yang lebat, ternyata mereka itu memotong dahan-dahan yang dianggap tidak produktif saudara. Ada dahan-dahan yang rusak, yang mungkin berpenyakit itu juga dipotong. Kalau ada dahan-dahan yang tumbuhnya itu sudah begitu mepet, salah satu itu dipotong. Ranting-ranting yang lain itu dibersihkan supaya pohon mangga itu bisa berbuah lebat. Hal yang sama juga untuk pohon belimbing, pohon nangka, jambu, kelengkeng dan sebagainya. Rupanya Tuhan sudah memberikan hikmat begitu rupa kepada para petani. Sehingga melalui metode pembersihan ini, itu akan merangsang tumbuhan tersebut supaya bisa menghasilkan buah yang lebat. Ini dunia pertanian, itu sudah sesuatu yang sudah biasa. Tetapi yang menarik kalau kita membaca Alkitab ini, ternyata Tuhan Yesus mengaplikasikan, menerapkan hal itu di dalam kehidupan orang yang percaya. Kalau kita mau menghasilkan buah yang lebat dari kehidupan kita, maka Tuhan Yesus katakan hidup kita ini juga harus dibersihkan. Ada ranting-ranting yang tidak berguna, itu harus dibuang dari dalam kehidupan kita. Ayat yang ketiga Tuhan Yesus katakan, memang kamu sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepada kamu. Artinya Tuhan Yesus mengatakan bahwa status kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita sudah bersih. Kita itu sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kita ditahirkan, dibasuh dengan darah Kristus. Darah yang tidak bercacat itu. Sehingga kita layak menyandang status sebagai orang-orang kudus. Orang-orang yang sudah disucikan oleh Tuhan. Namun demikian saudara, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, selama kita masih hidup di dalam tubuh ini, kita masih hidup di dalam daging ini seperti kata Paulus, maka kita tidak pernah bebas dari dosa dan kelemahan-kelemahan di dalam kehidupan kita.
dosa dan kelemahan-kelemahan kita, semacam ambisi-ambisi kita yang kadang-kadang begitu kuat, sehingga Tuhan itu menjadi nomor kedua, nomor tiga, dan seterusnya. Kita selalu menginginkan supaya kita yang selalu harus dinomor satukan. Dosa, kesombongan, iri hati, kebencian, amarah, dendam, dan sebagainya. Semua itu ibarat ranting-ranting yang tidak berguna, saudara, yang harus dikerat, yang harus dipotong dan dibuang dari dalam kehidupan kita. Karena semua itu akan menjadi penghambat bagi pertumbuhan iman kita, sehingga kita mungkin tidak bisa berbuah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya kita harus membersihkan kehidupan kita dari hadapan Tuhan. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Kita membutuhkan kekuatan yang lain, yakni kekuatan dari Roh Kudus untuk menolong hidup kita, untuk mengatasi segala kelemahan dan dosa-dosa yang ada dalam kehidupan kita, supaya kita memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Saudara, saya akan tutup khotbah ini dengan satu nats diambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-9. Di sana pemazmur mengatakan, dengan apakah seorang muda bisa mempertahankan kehidupannya itu bersih, kecuali dengan menjaganya dengan firman Tuhan. Hanya dengan firman Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus bisa membantu kita, supaya hidup kita selalu bisa dibersihkan oleh Tuhan, dan kita menghasilkan buah yang lebat dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami berterima kasih karena Tuhan mau mengingatkan kami kembali sebagai umat-Mu yang percaya, supaya kami selalu tinggal di dalam Engkau, sebab di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tolong supaya kami terus bisa membangun hubungan kami dengan Tuhan, kami bergaul dengan Tuhan, supaya akhirnya kami boleh menghasilkan buah yang lebat yang Tuhan inginkan dari dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa supaya Tuhan memberkati kami pada saat ini. Berkati jemaat-jemaat, mereka bisa mempersiapkan hati untuk duduk, makan, dan minum dari meja perjamuan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan itu mengasihi kami, Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib untuk menyucikan kami dari segala dosa kami. Siapkan hati kami Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur sebab di dalam ibadah kita hari ini kita bersama-sama diundang oleh Tuhan untuk boleh ikut bersama dalam perjamuan Tuhan. Kita akan makan dan minum dari meja perjamuan Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mengikuti perjamuan Tuhan, saya akan baca satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 26 yang berkata begini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi dari hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu di dalam kerajaan Bapa-Ku. Bapak, Ibu, Saudara, makna dari perjamuan suci. Makna dari perjamuan suci untuk masa yang lalu. Setiap kali kita makan, minum dari roti perjamuan ini, maka kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati dan menebus dosa-dosa kita. Dan makna perjamuan suci untuk hari ini, setiap kali kita makan dan minum dari
meja perjamuan Tuhan ini kita diingatkan bahwa kita sudah dipersatukan bersama-sama dengan Kristus. Kita sudah dipersatukan di dalam kematiannya dan di dalam kebangkitannya. Itu sebabnya kita harus menjaga hubungan persekutuan kita ini dengan Tuhan. Dan makna perjamuan suci untuk yang akan datang. Setiap kali kita makan dan minum dari meja perjamuan Tuhan ini, kita diingatkan kembali sebagaimana firman Tuhan itu mengatakan bahwa mulai saat ini aku tidak akan meminum kembali dari cawan ini, dari anggur ini, sampai aku minumnya yang baru di dalam kerajaan Bapakku. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga, Dia akan datang untuk kedua kali untuk menjemput kita, dibawa bersama-sama dengan Bapaknya di dalam kerajaan surga. Saya undang majelis untuk bisa maju ke depan. Sidang jemaat Tuhan, meja perjamuan Tuhan sudah tersedia. Bapak Ibu Saudara diundang untuk makan dan minum dari meja perjamuan Tuhan ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta Ibu Lan Ing untuk bisa memimpin kita dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa, manusia yang tidak layak untuk datang di hadapan Tuhan. Namun kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena pengorbanan-Mu yang begitu besar. Di Bukit Kalvari Engkau sudah nyatakan semuanya bagi kami, sehingga pada saat ini kami boleh bebas dari dosa. Kami sudah diselamatkan. Kami bersyukur untuk penebusan-Mu yang begitu sempurna. Dan pada saat ini kami boleh mengenang kembali akan kasih-Mu. Setiap kali kami mengikuti perjamuan kudus ini Tuhan, biarlah kami boleh diingatkan akan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Sehingga kehidupan kami semakin hari, kami boleh semakin diubahkan. Dan kami boleh semakin hari, boleh semakin setia dan mencintai Tuhan. Terima kasih kami boleh diundang bersama di dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan berkati kami melalui roti dan anggur ini. Biarlah lambang tubuh dan darah Yesus itu juga yang boleh memberkati di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada waktu malam ketika Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan muridnya, Dia mengambil roti. Sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan untuk jadi tebusan bagi banyak orang. Ambil dan makanlah. Sesudah makan, kemudian Dia mengambil cawan. Dia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang telah ditumpahkan untuk jadi tebusan bagi banyak orang. Ambil dan minumlah. Saudara-saudara yang sudah menerima roti ini, mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang sudah terima cawan ini, mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Kita akan tutup dalam doa. Saya minta Pak Jeffrey menutup dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus pada saat ini. Kami boleh merasa lega karena iman dan pengharapan kami semakin teguh
di dalam Tuhan. Biarlah apa yang telah kami lakukan ini, kami terus mengingatnya akan kasih Tuhan yang begitu besar atas hidup kami, sehingga kami terus mengikut Tuhan dengan penuh kesetiaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Saat yang indah adalah saat kita berdoa, di mana kita dapat menghadap Tuhan untuk mencurahkan isi hati kita. Di saat kita rawan, gentar dan tidak berdaya, dengan berdoa ada kekuatan dan penghiburan. Indahlah saat berdoa.
kita bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, kita berdoa untuk para penata layan di gereja yang terus berjuang untuk mempersiapkan ibadah dengan baik. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan secara fisik. Yang kedua, berdoa untuk kebutuhan biaya operasional gereja dan juga kebutuhan gereja khususnya untuk membeli peralatan yaitu kamera atau handycam untuk memperlancar pelayanan di masa pandemik ini dan untuk kedepannya juga. Yang ketiga, berdoa untuk jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Berdoa untuk Daniel Leonardo, Mary Agustin, Ibu Recien, Natania Leoni, Vivi Agustinia, dan anak Robi. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, walaupun saat ini adalah masa pandemik di mana kami lebih banyak tinggal di rumah, baik sekolah, kerja, dan ibadah hanya di rumah. Namun kami bersyukur karena di masa sulit ini masih ada teknologi media yang dapat membantu kami. Oleh sebab itu kami mau berdoa pada saat ini untuk para penata layan gereja, di mana mereka mempersiapkan ibadah dengan lebih baik. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan secara fisik, di mana mereka harus memperhatikan, mereka harus mengedit, mereka harus menyesuaikan antara suara dengan teks dan juga kegiatan yang lainnya. Tuhan, kami berharap biarlah Tuhan juga memberkati semua para penata layan gereja, dan di dalamnya juga ada liturgi, singer, pemusik, dan juga bagian soundman. Kami sungguh mau menyerahkan semua yang terlibat di dalam mempersiapkan ibadah ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, di dalam pelayanan ini tentunya di gereja kami juga membutuhkan untuk kamera yang lebih baik supaya bisa menunjang untuk memperlancar pelayanan di masa pandemik ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya dengan adanya kamera yang lebih memadai supaya kedepannya juga dapat lebih baik, lebih jelas, lebih terang, dan kami rindu ya Tuhan supaya boleh menjangkau bagi jemaat yang mereka tidak bisa datang ke gereja jika nanti ibadah fisik akan dimulai. Oleh sebab itu kami sangat membutuhkan akan biaya untuk operasional gereja juga. Kami berharap biarlah Tuhan juga turut bantu campur tangan di dalamnya melalui jemaat-Mu di tempat ini. Kami tahu meskipun di masa sulit, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa terus memberkati jemaat-Mu, dan Tuhan terus boleh memberkati jemaat-Mu. Tuhan, kami juga tak lupa pula kami bersuka cita dengan jemaat-Mu yang berulang tahun di dalam minggu ini. Baik untuk Leonardo, Mary Agustin, Ibu Recien, Natania Leoni, Vivi, dan juga Robi, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka semua. Mereka yang masih duduk di bangku sekolah, Tuhan berkati untuk studi dan masa depannya. Berkati mereka supaya boleh menjadi anak yang berhasil di dalam Tuhan. Dan berkati mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati di tengah pekerjaannya. Biarlah mereka tetap boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat. Berkati juga Ibu Recien di dalam segala tugas tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Tuhan juga boleh memberkati di dalam setiap pergumulan yang dihadapin. Tuhan juga boleh menolong Ibu Recien sehingga keberadaan Ibu Recien di tengah keluarganya sungguh boleh membawa sukacita dan menjadi berkat. Kami berdoa setiap pergumulan dari jemaat-Mu, setiap yang dicita-citakan, yang diinginkannya, kiranya Tuhan boleh mengabulkan, kiranya Tuhan boleh mendengar seru mereka. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dan bersukacita dengan jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini, dan kedepannya Tuhan terus memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa rangkaian doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebagai bentuk syukur kita di hadapan Tuhan,
atas segala berkat yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Maka pada saat ini juga kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita untuk memberikan persembahan yang terambil dari Matius 6 ayat 3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sambil menaikkan persembahan, memberikan persembahan, kita menaikkan pujian Hitung Berkat-Mu. Kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbalik, pahala di surga yang tak terpenuhi. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Dia mengirim malaikatnya menjaga, membimbing menghiburmu sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Kita berdoa. Kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan atas segala berkat dan pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Walaupun di masa sulit, di masa pandemik ini Tuhan, namun bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Dan Tuhan tidak pernah menyulitkan kami, serta Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, apalagi sampai kami mengalami kekurangan. Oleh sebab itu sebagai bentuk rasa syukur kami telah memberikan persembahan yang asalnya juga dari Tuhan. Berkatilah persembahan kami dan juga berkati jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan ini, baik di dalam keluarga, kesehatan, dan usaha pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta gereja yang akan disampaikan oleh salah seorang majelis. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan warta gereja. Yang pertama, Gereja GKA Anugerah Probolinggo masih melaksanakan ibadah secara online. Kami mengucap syukur, terima kasih juga untuk jemaat dimanapun mereka berada yang telah mengikuti siaran online ibadah kami ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, untuk persembahan, baik persembahan minggu, persembahan perpuluhan, syukur, dapat diberikan dengan beberapa cara. Yang pertama bisa dilakukan dengan memasukkan di kotak persembahan yang ada di kantor TU gereja, dan ini bisa dilaksanakan di tiap hari kerja yaitu Selasa sampai Sabtu.
di jam kerja. Yang kedua, bisa dilakukan secara transfer ke rekening BCA atas nama Gereja Kristen Abdiel Anugrah Probolinggo. Nomor rekeningnya adalah 039 1700 400. Bagi jemaat yang ingin melihat laporan persembahan yang telah diberikan dapat dilihat di kantor TU di jam kerja juga. Terima kasih untuk dukungannya. Warta selanjutnya, bagi jemaat yang butuhkan dukungan doa maupun konsultasi dapat menghubungi Bapak Pendeta Pit Alfons Sakul dengan nomor handphone atau WA yaitu 0811 333 7151. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami menghimbau terus untuk selalu menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan selama masa pandemi ini dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan kami juga mengharapkan jemaat terus membina hubungan yang indah, persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Sekian Warta Gereja, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami mengundang jemaat bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian doksologi dan ditutup dengan Amin Song. Untuk doa berkat kami persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta Pit Sakul. Sidang jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia daripada Allah Bapa, pertolongan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai saudara dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin. Sidang jemaat silakan duduk saat teduh kebaktian selesai.